dua tim, ARF dan juga Kagendra, mereka bakal rebutan untuk mendapatkan elimination karena 2-1 NFT. Iya, itu tengah-tengah lewat langsung diincar oleh dua tim sekaligus. Langsung hilang anggota-anggota mereka. Bahkan justru NFT nggak bisa kan satu pemain lagi dan Lagi loh, mereka masih nerabas dengan pola yang sama yang dilakukan oleh 2-1 NFT. Terabas lagi. Nasibnya mereka kayaknya udah di spread move sih itu tadi. tapi lihat tadi Boom, mereka pun sudah mulai mengelilingi, mereka ingin mendapatkan kompon ini karena next step-nya gampang banget. Yes, apakah bisa di-retake tempat dari Gases Dogma, tapi sebuah vision didapatkan oleh GDN yang belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Boom. Tahan ke bagian luar, sebuah pre-fire diberikan, terus ada smoke tadi dari Daybot. Yang masih belum bisa membuahkan sebuah hasil, tapi Reizi tertangkap oleh seorang laser dari bagian belakang. Lompat dari arah lantai 2, mencoba untuk mendapatkan kedua, namun laser kali ini dengan tenangnya proning dan ada sandwich position dari Boom Esport yang bisa saja mendapatkan seorang laser, tapi gak langsung maju ke depan sana. Close combat dilakukan, namun laser gagal mendapatkan hit mark terlebih dahulu dan laser yang bakal tumbang. Trading terjadi, 1 tukar 2, bukan hal yang bagus tentunya untuk GD. Yap, ini benar-benar fight yang benar-benar takedownan dan GD kali ini mulai kehilangan anggota mereka. Tim ketiga, Flo. Ya, kali ini tinggal 9 tim. Ya. Tiba-tiba. Ini tim ketiga harusnya yang udah Takedown dirusuhin Boom. sama Boom Esport setelah tadi mereka mengganggu pertempuran di bagian rumah panjang. Kali ini mereka berhasil meretake satu tempat lagi yang dikuasain sama tim yang sudah bersemayam lama di posisi itu. Iya. Tapi galak loh, ini Boom galak banget. The Iya new sih. Boom ya. Ini gue lihat ya line up-nya Boom yang sekarang lebih fleksibel. Lu bisa main agresif, lu bisa main setup dengan sabar dan objektif ke arah circle-nya. Karena ini pas, pengalaman mereka dari Yami, dari Rezi, itu udah mulai nambah juga. Iya. Jadi mereka tuh enak, maksudnya dengan pengalaman mereka punya, mereka membuka pola-pola baru permainan dan kelihatan matangnya mereka tuh udah mulai dapat lah. Dan pilot mereka sih, Ken, ngatur strategi jalurnya tuh bener-bener bagus banget sih. Pilih pemain juga pintar-pintar banget ya. Betul, jadi wah komposisi Boom menurut gua untuk saat ini mereka cukup besar potensinya untuk menjadi juara. Apalagi sekarang untuk PMPL ID-nya di Spring ini kita bisa ngelihat dari yang udah terpublikasi itu nggak ada grand finalnya. Jadi ini udah kayak lo ngikutin 3 bola gitu. Siapa yang dapetin poin tertinggi itu yang bakal menjadi champion. Stabil-stabilan. Yep. Stabil-stabilan. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Morph sudah mulai mengelilingi area dari HDP. Kita bakal lihat seperti apa nanti nih formasi dari Morph untuk menyerang PJEV yang dari tadi kayaknya anteng banget di dalam area mereka. Ini 3-way showdown gak sih? PJEV, Morph, sama HFX. Bakal 3-way showdown. Harusnya. Siapapun yang fight bakal disamperin oleh satunya lagi. Iya betul, yang jadi paling enak ya PJEV sementara ini. Paling nyaman ya. High ground control-nya mereka dapat, circle-nya mereka dapat, Morph butuh mindik-mindik dikit sama HFX butuh effort. Lihat live status pas, semuanya utuh kecuali Pikmi sendirian. Betul, tinggal satu. Menjadi pembeda dari yang lain. Iya, trendsetter katanya. Bentar lagi lu pada nyusul gua kok. Berbeda itu baik ya. Berbeda itu baik. Tapi kayak kondisi ini enggak sih. Tapi barbar banget loh dari HFX, mereka udah ngirimin 2 pemain mereka untuk touchdown. Nempel sedikit menuju ke arah PJEV, membuat Red Face harus fokus ke arah 2 player dari HFX tersebut. Karena zonanya pas, lihat. Udah mulai pindah. Boom pun mau gak mau harus main nempel nih. Karena Boboho di sisi belakang juga udah mulai ngedapetin posisi zona. Yes, dan GPX ternyata bukan dari PJEV, bukan dari HFX yang mendapatkan pemain Morph, tapi dari GPX yang terlebih dahulu menjatuhkan satu anggota dari Morph Team. Oke, dari Boom mereka pun sudah mencari celah dalam pertahanan lawan dalam area-area circle. Mereka dapetin posisi cukup center dari Boom sebenarnya kalau nanti kita perhatikan ya. Yes. Tapi dari GPX mereka kali ini masih di pojokan banget dan kayaknya mereka mau gak mau harus coba untuk ini sih. Harus sih. Harus menyantap PJV sih. Harus, dan menurut gua GPX bakal masuk menjadi third party kalau misalkan Morph bakal commit duluan ke PJEV. Iya. Oke, ini bakal seru. Let's Ini bakal see seru. lah, let's see lah. HFX, PJV, Morph, GPX. Itu dia. Dan Boom ya, yang gue suka dari Boom, konsistennya mereka di Miramar, mereka selalu ninggalin satu controlling di bagian belakang. Watchtower mereka nggak pernah lepas dari bagian belakang. Boboho adalah support mereka kali ini ya, di mana dia selalu mengontrol sisi belakangnya dan juga menjadi watchtower bagi timnya. Ya, ini yang gue suka banget dari Boom, dan sejauh ini gue lihat untuk di Miramar pertama ini efektif banget untuk gue bisa. Ya, rapi banget lah permainan mereka ya. Oke, tampaknya kita bakal lihat dari KG pun sudah mulai terpantau oleh Boom dan HFX pun mulai nempel ke arah tim Boom juga. Morph mulai tahu ini bakal perang gede sih. Ini HDP sih bakal pecah banget sih fight-nya. Tapi ini yang jadi rugi menurutku HFX. Dari PJEV bisa nembak karena mereka, bisa controlling karena mereka. Dari Boom, mereka bisa setup utility untuk ngambil pemain dari HFX. Iya, ini HFX nggak bisa kemana-mana sih pas. Sandwich. Masa ke belakang mereka juga bakal kebuka dari PJV. Maju ke depan bakal kebuka sama Boom. Betul. Bertahan diem doang kejepit 2 arah. Tapi Boom nggak bisa overpick ke arah HFX karena bisa ketembak sama PJEV. Lock-lockan. Ini yang gue suka dari PUBG Mobile cuy. Angle lock-nya tuh bener-bener terbatas banget gitu loh. Dan
akan sangat banyak possibility yang bisa terjadi di gamenya. Bahkan Boom, mereka nggak langsung ngincer ke arah HFX ya. Mereka bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dan pick off-nya ke arah tim Kagendra barusan. Oke, KG setelah dari game yang bagus banget mereka mainkan, meledak pada kali mobil. ini mereka juga dalam posisi yang kejepit banget oleh tim Boom yang sudah mengelilingi lower ground mereka. Depan mereka juga ARF yang tidak memberikan ruang gerak, tidak ada celah dalam pertahanan yang dimiliki oleh ARF sehingga ya KG mulai di pick off one by one. Ya, dan clearingnya dari Boom mereka perfect banget. Mereka nge-clearing satu pemain dari KG tadi. Satu orang lagi masih tersembunyi di balik sebuah batu. Ada Flyboy, the last man standing untuk Kagendra sementara ini yang belum terspot atau dipulangkan oleh Boom Esports. Entah sadar atau tidak, tapi harusnya sadar karena ada mobil terbakar dan wah Flyboy nggak tenang cuy. Belakangan datang lagi ada Excel dari ARF yang mendekat ke arah Flyboy. Ya, ini mulai perih kali ini peluru-peluru yang connect. Flyboy nggak banyak ruang yang dia miliki dan dia pun harus ke take down. 8 tim tersisa, 29 player yang masih remaining dan kembali semua tim utuh. Kecuali Pick Me. Kecuali Pick Me. Yang belum nembak juga. Ya, diem aja. Diem aja. Numbangin Ramones tadi. Ya, dapat satu lumayan. One on one. One on one soalnya kan. Dan sekarang Morph sudah mulai mendekat menuju ke arah PJV. Ini GPX beneran flow. Mereka yang bakal jadi third party-nya menuju ke arah PJV dan juga Morph Team. Dua tim sudah mulai berdekatan di mana Hexas bakal menjadi pendobrak dari Morph Team. Granat akan dipantulkan dan sebuah pantulan granat yang menurut gue cukup bagus namun hanya memberikan sebuah splash damage karena Morph Team masih bertahan 4 pemain dari Morph Team, tapi splash damage yang berikutnya membuat Zai cukup low HP. Granat berikutnya lagi dari Miseri berhasil menumbangkan seorang Zai, satu tumbang dari Morph sementara ini. Iya, Dua. tampaknya dari Morph kehilangan 2 pemain mereka, tinggal sisi belakang mereka Frenzy dan juga Rocky yang bertahan sejauh ini. Hexas pun di belakang lobby kali ini dibakar dan PJEV belum ada knockout yang mereka alami saat ini. Ya, bahkan mereka juga berhasil mengontrol pergerakan dari HFX. Dari satu pemain berhasil diamankan, di sisi lain Boom berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim ARF yang mungkin akan komit. Semua pegang utility tadi, tapi sepertinya hanya satu orang yang bakal menggunakan utility-nya. Sementara dua pemain dari Boom bakal langsung mengontrol ke arah tim ARF. Satu kilometer spot lagi Acul bakal tumbang. Yami berhasil mendapatkan sebuah spot yang begitu mengenakan sekali. Spray yang begitu bebas, tidak ada penghalang dan harusnya ARF bakal segera diratakan oleh Boom Esports Flow. Iya, tapi belum terlihat saat ini. Kita masih menunggu juga. Dan Ya, harusnya diratakan dengan sangat mudah tadi. Di mana Boom, pergerakan mereka sangat-sangat brilian dan Voin mulai masuk mereplace tempat dari ARF. Granat sudah mulai dilemparkan dan Yami terkena damage-nya. Tercicil dengan cukup menyakitkan kali ini. Boom akan menghadapi lawan yang baru setelah tadi mengalahkan ARF. ya, tapi kita bakal dari semua tim sudah mulai fight juga satu persatu. Tim mulai pecah perang di sisi manapun nih Pasta. Dan bahkan dari Boom sudah mengantongi 13 elimination. Ingin memecahkan rekor dari KG yang punya 15 elimination Ya, tadi. apakah bakal pecah kali ini di mana Kagendra tadi mendapatkan 15 elimination. Nah, kali ini bakal dipecahkan oleh Boom Esports atau tidak? Karena dari Boom hanya menyisakan 2 player saja kali ini, 2 lawan 3 harusnya, tapi 2 bakal tumbang lagi. 1 bakal tumbang, maksud gua 2 lawan 2. Kondisi berimbang kali ini. Boboho ter-take down dan Boom juga ada trade yang dilakukan oleh Voin. Last man standing dan fight-nya mulai mereda, Wolfie. Iya, fightnya mulai meredah, tapi zona akan bergerak dalam waktu 30 detik dan center zone-nya ini open field banget. Mau nggak mau semua tim harus clearing pinggir circle. Bahkan kita bakal dari PJV juga masih belum bertemu dengan tim HFX. Belum Wah, pecah combo fight-nya dan sih. utility. Hujannya mulai jatuh. Honbit bertahan. Rata! Dia pun rata. Pulang ke arah lobby. Boom, tidak bisa memecahkan rekor dari Kagendra. Voin gacor tadi berhasil mendapatkan pemain dari Boom Esports dan 5 tim tersisa kali ini. Lagi-lagi cuma Pikma yang paling pincang. Pikmi, bukan Pikma. Kebiasaan. Tapi Kebiasaan. lihat dari Pick Me Pas, mereka nggak bergerak sama sekali dari area rumah. Billboard tepatnya nggak bergerak Iya. sama sekali. Dan dia bertahan hingga #5. Rebahan adalah kunci. Kunci, iya. Emang ada momennya. Kadang-kadang lu nggak harus ngelakuin apapun. Bertahan, santai, pantau aja, dan enjoy. Dan gue nggak expect HFX selamat sampai touchdown di bagian HDP. Karena tadi PJV fokus banget ke arah Morph Team-nya dan fokus juga ke arah GPX sampai mungkin sedikit melupakan ke arah pemain-pemain dari tim HFX-nya. Dan lihat, Ninja dari tim PJEV, Red Face, langsung naik ke bagian atas, step-nya harusnya terdengar dan ada distraction dari bagian belakang. Voin berhasil mendapatkan billboard, satu pemain dari tim Pikmi yang terakhir sudah berhasil diamankan dan sekarang tinggal 4 tim yang tersisa. Iya, kita bakal ada seorang Cleon masih bertahan di bagian broken wall. Dengan 4 player yang dimiliki oleh tim GPX tentu Ini ini kalau juga... zonanya ke Voin, kelar sih. Iya, kalau zona sampai ke Voin, kelar udah. Silakan Wolfie. Gue masih menunggu sih. Gue mengantisipasi nih zona bakal kemana Pasta. Karena zonanya udah begitu sakit. Bahkan lihat dari seorang Lynx pun nggak bisa tahan damage terlalu banyak. Dan spray down dari Sinon. Kelihatan. Kembali mendapatkan poin-poin berharga bagi timnya. Oke, Linux tadi atau Lynx berhasil diamankan.
tinggal PJEV dan juga HFX. Karena GPX berfokus ke arah tim lain lagi. Dan formasinya benar-benar chaos banget tentunya daripada GPX kali ini. Berada di bagian luar dan PJV bakal mengontrol pergerakan dari tim HFX yang ada di bagian dalam. 3 pemain langsung berkumpul di bagian dalam kali ini. Red Face akan menghadapi satu namun tidak berhasil karena cukup low SP dari seorang Red Face akan langsung dihantam begitu aja. Mereka sudah sedikit terlambat. GPX juga bakal join to the fight dan tiba-tiba PJV dipulangkan ke arah lobby dan GPX lah yang bakal menjadi huru hara berbahaya untuk HFX kali ini. Iya, dari HFX tentu mereka juga dalam posisi bahaya karena dari GPX punya posisi mereka mengunci, tapi Yoru dengan tumbangnya dia tentu memberikan ruang gerak terhadap tim HFX. Tapi Void, tampaknya mereka yang tadi punya posisi enak banget sekarang mau nggak mau harus coba mengkontrol center circle. 2 pemain yang masih tersisa, Maxis juga Alpha, menjadi tantangan bagi tim Void untuk bertahan lebih lama lagi di game ini. Oke, tinggal 3 tim yang tersisa. Kali ini granat sudah mulai dimasak. Sinon berusaha untuk mendapatkan pemain-pemain dari Void dan juga GPX yang sedang melakukan perang. Ini malah HFX mendapat sebuah keuntungan. Granat bakal dilemparkan, akan segera meletup. Sayang banget, nggak sampai ujung tadi granatnya. Ini Void sekarat, GPX sekarat juga. Bosku bakal dilindungi dari bagian belakang, tapi HFX menggila. Dia bakal menembak ke bagian kanan dan berhasil mendapatkan pemain dari Void. GPX tumbang di peringkat yang ketiga. 2 tim tersisa 1 lawan 2 kali ini. HFX versus Void. Apakah bisa? 1 pemain dari Void ini bakal menghadapi 2 pemain dari HFX. 1 sudah mulai tumbang dan 1v1 situation, Wolfie. Iya, 1v1 situation kita bakal lihat juga dari seorang Alpha menghadapi seorang Sinon. Sinon begitu low, tapi Alpha juga mau nggak mau harus menggunakan first aid kit terlebih dahulu. Smoke dilempar, Alpha tidak punya utility sama sekali. Apakah dia bisa menumbangkan lawannya? Mulai maju ke depan menggunakan DBS, menggocek-gocek kiri dan kanan sama-sama no utility. Jadi ini peluru lawan peluru. Dan kita bakal lihat spray down dilakukan. Dan itu dia winner chicken dinner untuk tim HFX. Yes, HFX berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang keempat atau Miramar yang pertama. Sempat menjadi sebuah pertanyaan dan sempat